弟兄姐妹们，大家早上好！好久我们没有见面了呀。今天早上我们可以在这里一起来敬拜，一起来赞美，这是非常美好的事情。在我们还没有聚会之前，我们要来先预备心。我们来唱嘉陵颂。我爱我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的光，它是那长夜的酒。我的家里，温馨又从容。它是那晚霞的光，它是那长夜的酒，它是那勇敢的爱，又走在其中。多少次爱化作一个家里。我们再唱一首诗，我的心，你要称颂耶和华。颂耶和华，不可忘记他的恩惠，他赦免你一切过犯罪孽，医治你疾病复原。我的心，你要称颂耶和华，不可忘以真爱慈悲为你冠冕，我受去的人生愿。天离地又何等的高，他的慈爱也何等的深，懂你心有多么的远，他是我的过犯也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华，他是我的神，不吉拉杜罕瓦海基瓦古张安路阿卡巴伊干扬亚曼安布尼斯卡拉多萨姆森布。Segala sakitmu
真不知道永远。耶和华，他是我的神。我们低头祷告。是慈爱慈悲的主，我们要颂赞你，我们要赞美你，因你的大爱在我们的生活当中每天赐福给我们。主耶稣，我们再次的来到主的面前，我们要向主称颂，向主赞美，我们要感谢你的大恩大爱。主啊，我们今天早上大家来到主的面前，我们一起来敬拜，来听神的话语。主啊，求你怜悯我们，赦免我们一切的罪过，让我们今天配得来到主的面前来敬拜主。求你打开我们的心窍，让我们这个时候可以专心来聆听主的话语。我们也将今天早上的讲员一番传道交托在主的手中。主啊，求你赐给他口有主的话语来造就我们。感谢主，祷告交托是奉主名所祈求的，阿门。在还没有听到之前，我们再唱一首诗：逐鹿切木溪水。帮助我深深的
的心，大家都很渴慕主的话语，好像我们所唱的诗歌。今天让我们把自己交托给主，让主来造就我们。我们把这个时间交给一番传道。Dipersilakan menginjil Ivan. Shalom, Oma Opa KUI yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kita bisa kembali mengikuti persekutuan KUI. Di dalam anugerah Tuhan, mari kita sama-sama mau merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan yang akan menjadi pertolongan untuk setiap kita. Mari kita sama-sama mau menundukkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur. Hari ini Tuhan kembali kumpulkan kami untuk kami bisa bersama-sama mengikuti persekutuan KUI secara virtual. Berkati ya Tuhan waktu-waktu ke depan di mana kami akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan kami dengan kebenaran firman Tuhan ini dan gerakan hati kami untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah, Oma Opa semua, mari kita hari ini sama-sama membuka Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saya akan bacakan bagian B-nya. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Nah, Oma Opa semua yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini ketika kita memperhatikan berita, semuanya kurang lebih berbicara tentang lonjakan COVID yang sangat besar, sehingga menunjukkan angka kekosongan bed di dalam rumah sakit ini makin lama makin kosong, makin tipis. Dibutuhkan bed-bed yang lebih banyak supaya lebih banyak orang yang bisa ditangani ketika mereka terinfeksi virus corona ini. Menarik sekali di dalam sebuah percakapan, di situ ada yang mengatakan demikian. Iya, sekarang ini dibutuhkan channel yang dapat menolong kita supaya kita bisa memasukkan pasien ke rumah sakit dengan mudah. Menarik sekali dari percakapan ini kita dapat melihat bahwa channel yang dapat menolong mereka ini adalah orang-orang yang bukan sekedar tahu, tetapi orang-orang yang tentunya juga sudah mengenal baik. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang channel asal-asalan menyebutkan orang atau memberikan pintu bagi seseorang yang tidak dikenalnya, bukan? Dan sesungguhnya demikian juga setiap kita. Kita memerlukan orang, kita memerlukan pribadi yang sesungguhnya tahu kondisi kita itu seperti apa. Kita memerlukan penolong yang sesungguhnya bukan hanya sekedar tahu, tetapi mengenal kita. Secara singkatnya, mari kita sama-sama melihat bahwa apa yang kita butuhkan semuanya ada di dalam pribadi Allah. Di dalam ayat yang kita sudah sama-sama baca tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang singkat ini sesungguhnya mau menunjukkan bahwa pribadi Allah yang kita miliki tersebut itu adalah Allah yang sungguh-sungguh mengenal kita dengan baik dan mengenal kita sampai jauh ke kedalaman hati kita. Itulah sebabnya tidak heran bahwa
Dia dengan berkuasanya dapat berkata, jangan takut. Pertama kali, ucapan jangan takut ini disampaikan oleh Allah melalui Yesaya, yang waktu itu sedang berada di dalam konteks Israel yang sedang berada di dalam pembuangan. Israel yang waktu itu sedang dibuang, yang sedang dijajah. Wajar kalau mereka merasa takut. Tetapi di dalam bagian ini justru Allah berkata, jangan takut. Dan Allah mengatakannya bukan sebagai pribadi yang tidak tahu apa-apa, tetapi Allah mengatakannya sebagai pribadi yang betul-betul mengenal Israel sampai kedalaman. Allah di situ di dalam bagian A bahkan mengingatkan kembali siapa dirinya. Beginilah firman Tuhan. Yang pertama dia menjelaskan dirinya, yang menciptakan engkau, hai Yakub. Sesungguhnya zamannya Yesaya dan zamannya Yakub ini terpaut sangat panjang. Tetapi di dalam bagian ini Allah mengingatkan kembali kepada Israel mengenai siapa dirinya, yaitu Allah dari nenek moyangnya, Yakub. Tetapi bukan hanya mengingatkan tentang yang menciptakan Yakub, tetapi juga mengatakan yang membentuk engkau, hai Israel. Bagaimana sesungguhnya Allah lah yang telah membentuk Israel menjadi sebuah kerajaan yang kokoh, yang mampu berdiri di antara bangsa-bangsa yang lain pada zaman Daud. Dengan ingat-ingatan itu, sesungguhnya Allah mau berkata, jangan takut. Jangan takut. Nah, menarik sekali, Allah yang sungguh-sungguh mengenal kita dan berkata jangan takut. Ini kemudian dijelaskan kenapa kita jangan takut untuk menghadapi dunia ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena sesungguhnya kita dapat melihat adanya Allah yang bertindak dalam kedaulatannya untuk kita. Adanya Allah yang bertindak dalam kedaulatannya untuk kita. Setelah kalimat jangan takut, di situ muncullah kata sebab untuk yang pertama kali ya. Di situ dikatakan sebab aku telah menebus engkau. Mari kita sama-sama memperhatikan kata telah yang sesungguhnya menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kesudahan ya. Loh, kenapa telah? Kan kenyataannya mereka masih berada di dalam pembuangan. Nah, rekan-rekan, mari kita sama-sama melihat kata telah dalam bagian ini bukan berarti Allah sedang berbohong gitu ya. Orang belum kok, kenapa bilangnya udah begitu ya? Enggak. Tetapi di dalam bagian ini mari kita melihat kata telah ini sebagai satu bagian yang akan terjadi karena ini adalah satu bagian nubuatan. Ini adalah satu kepastian penebusan bahwa Allah akan tolong nih umat Israel. Allah akan tebus umat Israel. Bahkan lebih lanjut di dalam Yesus Kristus, Allah menebus Israel bukan hanya dari penjajahan dunia, tetapi dari penjajahan akan dosa, dari maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara tidak langsung, Yesaya mau sama-sama mengajak kita melihat bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah salah waktu dalam bertindak. Mungkin waktu bangsa Israel berada di dalam tanah pembuangan, mereka berpikir, kenapa Allah tidak tolong saya? Kenapa Allah tidak menolong saya sedikit pun? Mungkin itu yang ada di dalam pikiran bangsa Israel. Tetapi kata telah ini menunjukkan satu kepastian bahwa Allah pasti bertindak tepat pada waktunya. Mungkin bukan hanya bangsa Israel yang berpikir demikian. Kita pun juga berpikir demikian. Kenapa Tuhan pandemi ini tidak segera berakhir? Kenapa Tuhan badan saya lemah? Kenapa Tuhan tidak kunjung menolong saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Oma Opa semua, mari kita ingat bahwa Allah tidak pernah salah waktu dalam bertindak. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kata sebabnya nggak muncul, di dalam bagian selanjutnya dikatakan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Wow, bukankah ini adalah satu penggambaran akannya ada satu relasi dan komunikasi antara Allah
dengan umatnya. Dan ini menunjukkan pada kita sesungguhnya memiliki Allah yang rindu untuk terus berelasi dan berkomunikasi dengan setiap kita. Bahkan di situ dikatakan memanggil engkau dengan namamu. Ini merupakan sebuah gambaran akan persahabatan yang sungguh karib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang seharusnya itu jugalah yang kita bangun. Apakah sesungguhnya di dalam hidup kita sudah membangun persahabatan yang karib dengan Tuhan? Coba kita pikirkan, lebih sering kita memanggil anak cucu kita atau kita memanggil Tuhan? Apakah kita lebih senang ketika waktu-waktu di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan, atau justru kita tidak menikmati waktu-waktu kita bersekutu dengan Tuhan? Mari kita ingat bahwa Allah rindu bersekutu dengan setiap kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah yang kita miliki adalah Allah yang tidak akan melepaskan kita. Penutup dari ayat yang pertama, di situ dikatakan, engkau ini kepunyaanku. Saya boleh tambahin kata sebab di depannya sebagai alasan yang ketiga. Sebab engkau ini kepunyaanku. Saya jadi teringat dengan apa yang diajarkan di dalam Evangelism Explosion. Di situ digambarkan bahwa ketika Tuhan menebus kita, itu seperti jabat tangan orang Romawi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jabatan orang Romawi seperti gimana? Bukan seperti tangan dengan tangan begitu ya, tidak. Tetapi seperti ini. Ya, ada kalanya di mana tangan kita bisa berhenti melepas tangan Allah ketika kita bergumul dengan dosa kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah tangan Allah berhenti memegang tangan kita? Tidak. Allah bahkan tidak melepas tangannya untuk menggenggam kita. Sesungguhnya inilah yang ada di dalam gambaran akhir dari ayat ini. Engkau ini kepunyaanku. Kepemilikan Allah itu tidak dapat diambil alih oleh siapapun. Dan kalau misalkan ada yang mau mencoba mengambil alih, siapa yang berani mengambil alih kepemilikan Allah di dalam hidup Anda? Tidak ada, bukan? Itulah sebabnya sedemikian dalam Allah sungguh mengenal kita. Bagaimana dengan respon kita? Maukah kita meresponi Allah dengan kita pun mau hidup mengenal Allah dengan dalam? Jangan hanya sekedar tahu akan Allah. Jangan hanya sekedar membaca firman Tuhan namun kita tidak mengerti kebenaran di dalamnya. Tetapi bacalah firman Tuhan dan kenallah isi hati Tuhan melalui firman Tuhan. Jalinlah komunikasi, berdoalah bersama dengan Tuhan setiap waktu. Dan nikmatilah pertolongannya yang tidak pernah habis di dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sungguh-sungguh mengenal kami. Terima kasih karena Tuhanlah yang menolong kami untuk kami dapat memahami ketika kami hidup di dalam dunia yang sulit ini, bahwa ada Engkau yang bertindak di dalam kedaulatan-Mu yang ajaib. Bahwa ada Engkau yang rindu untuk memiliki relasi dengan kami. Bahwa ada Engkau yang tidak pernah melepaskan kami. Tolong kami dapat memahami firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati setiap kami yang telah mendengar, dan yang akan terus meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dengan
知你是神。我们在没结束之前，我们来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了别人的债，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。我们的聚会到此结束，下个礼拜再见，拜拜。